Jadi apabila dulu saya mula belajar dan saya mula memahami sedikit-sedikit dalam Al-Quran itu, ya, mula terbuka suatu pikiran, ya, mula mendapat suatu pikiran daripada Tuhan. Saya percaya itu datang dari Tuhan, ya, karena kami orang Melayu ada 5 kali sembahyang dari pagi sampai malam, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dalam 5 kali sembahyang bacaannya sama saja. Dalam 5 kali sembahyang diambil dari buku pertama dalam Al-Quran, namanya surah Al-Fatihah. Malam hari ini kalau tak kenal Quran saya ada bawa. Ya, memang tak tahu baca, saya bacakan nanti. Ya, jadi diambil dari buku pertama dalam Al-Quran. Itu namanya surah Al-Fatihah. Al-Fatihah bermaksud pembukaan. Saya bacakan sedikit pada kamu semua. Memang tak paham, paham saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Saya berhenti dulu pada ihdinas siratal mustaqim, sambungnya nanti sampai amin. Ada lagi, tapi berhenti dulu pada ihdinas siratal mustaqim. Maksudnya, tunjukkan kami jalan yang lurus. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Jadi terbuka di pikiran saya itu waktu membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya, kalau Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu membacakan ayat yang sama, samalah keadaannya macam saya sekarang. Saya base saya di Pontianak, saya seorang missionary, di base saya di Pontianak. Saya mau datang ke Pasar Kucing. Waktu saya mau datang ke pasar, saya tak tahu jalannya. Jadi saya bertemu dengan satu orang. Saya katakan, Pak Cik, bolehkah tunjukkan saya jalan ke Pasar Kucing? Berarti saya belum tahu jalan ke Kucing. Amin. Jadi terbuka di pikiran saya apa? Kalau Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu membacakan tunjukkan kami jalan yang lurus, berarti dia belum tahu jalan yang lurusnya. Belum ada suatu kepastian keselamatan dalam hidupnya. Jadi kalau nabinya tak tahu jalan yang lurus, gawat kita. Begini kita, ya kan, ibarat naik pilot, naik pesawat, pilot tak tahu turun dekat mana. Pesawatnya tak tahu nak landing dekat mana. Boleh jatuh dalam laut, boleh masuk ke gunung, boleh langgar sana langgar sini. Karena pilotnya tak tahu. Jadi kalau Muhammad itu macam pilot lah orang Islam itu, ya kan? Dia sendiri tak tahu jalan lurusnya. Saya apatah lagi bertambah gawat, ya kan? Bertambah susah saya. Oh, jadi saya kata, gimana ini? Muhammad aja tak tahu jalannya, ya kan? Dia aja macam orang buta. Habislah yang lain lebih buta. Nah, kemudian tengok lagi dalam sejarah Islam. Dikatakan dalam Al-Quran, jangan kamu hampiri zina. Bila dia kata jangan hampiri zina, tahu-tahu istrinya sampai 23 orang. Kata jangan berzina, tapi kawin sampai 23 orang. Paling tua umur 40 tahun, paling muda umur 6 tahun. Kalau saya belajar psikologi, di dalam psikologi ada suatu penyakit disebut ketidakseimbangan mental. Di dalam ketidakseimbangan mental itu ada suatu bab disebut pedofilia. Berarti orang tua, orang dewasa yang bernafsu kepada budak-budak. Jadi bila tengok kriterianya itu, Muhammad itu pas. Cun. Ngam dia dengan istilah itu. Wah, saya kata, gawat kalau nabinya saja tidak seimbang mentalnya.
ya kan? Kawin sampai 23. Jadi bila yang begitu, kemudian ada lagi dia kata dalam Al-Quran, jangan membunuh, ya. Tetapi 1/4 semenanjung tanah Arab sejarah Islam buktikan bahawa semuanya dibunuh Muhammad. Diletakkan pedang di sini waktu perluasan jajahan Islam, katanya fasling taslam, kamu jadi Islam, kamu selamat katanya. Kalau tak selamat, kalau kata tidak, potong, KO terus, habis. Sejarah membuktikan nabinya saja membunuh orang. Kata jangan membunuh. Ada pula dalam Al-Quran bunuh suci, jihad. Bunuh satu orang Kristen dapat 7 perempuan di surga. Inilah mereka punya ajaran. Kemudian kami percaya lagi dalam malaikat, angel, percaya. Tetapi malaikat dalam Islam itu takut anjing. Sebab itu orang Melayu tak boleh beranjing. Nanti kalau malaikatnya bawa berkat terbang turun dari surga, mau masuk ke pintu rumah, tiba-tiba anjingnya tercicik berkatnya, lari malaikatnya. Jadi tak boleh beranjing. Dan seterusnya malaikatnya itu Rabu malam, ya, malam-malam tak nampak. Jadi 7 hari sebelum hari raya, semua orang Islam, orang Melayu pasang pelita, ya, malam 7 liko. Karena dia kata malam itu adalah malam turun berkat. Di semua pasang pelita. Kalau tidak, tak ada lampu itu, malaikat salah mendarat nanti. Jadi berkat tak sampai, malaikatnya terlanggar tiang elektrik lah, konon-konon itu. Dia tak sampai berkatnya. Jadi banyak sangat yang pelik-pelik, yang aneh-aneh, ya, yang bodoh-bodoh, ya, yang diajar oleh orang-orang itu. Jadi bagaimana? Kemudian ada lagi dalam Islam lahir kembali, lahir baru. Ya, dalam Kristen ada reborn. Apabila kita percaya kepada Yesus, maka hidup kita dijadikan ciptaan yang baru, lahir kembali kita. Tetapi dalam Islam tidak ada reborn. Tidak ada istilah lahir kembali itu. Jadi Muhammad melihat orang dah berdosa sampai 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun jadi Islam, bagaimana nak ampun dosa balik? Oh, teringat dia lahir kembali. Tapi konsepnya berlain dengan konsep kita orang Kristen. Dibikinnya di Mekah, satu batu hitam, diukir bentuk, maaf cakap, woman secret part, ya, alat sulit orang perempuan. Apa yang dibikin? Buat lubang, diukirlah persis gambarnya, sama gambarnya. Orangnya semua pergi masuk kepala dalam lubang itu. Waktu musim haji. Jadi bila masuk kepala, keluar dari kepala itu, keluar dari lubang batu hitam itu disebut hajar aswad. Batu itu hajar itu batu, aswad itu hitam, keluar. Dan imam pun pegang kepala, katanya kau sudah tahir, kau sudah suci, dosamu diampun. Cukup kepala. Karena dia kata setiap bayi yang lahir tak ada rambut. Jadi sebab itu orang Melayu balik Mekah semua kepalanya botak. Lepas sudahlah botak, kamu tanya lagi, apa yang kamu tengok di Mekah? Ya diam saja, tak boleh cakap. Kamu orang kafir, saya orang Islam. Padahal dia pun malu juga kan cakap, ya kan? Terlalu sensor sangat, ya. Jadi inilah semua yang diajar Islam. Ada lagi cara melontar di Mekah. Menurut Islam di atas itu surga, di bawah itu neraka. Jadi ada tiang-tiang disebut jamrah, ya, ada 3 tiang jamrah itu digambarkan dengan setan. Maka mereka melontar batu ke tiang itu. Maka dia katakan semua batu itu akan jatuh terus ke neraka. Padahal apa yang Arab Saudi buat? Ditipu kerajaan Arab Saudi, dia letak lori di bawah, ya kan? Bila batu itu dibalik, batu itu masuk dalam lori, lori penuh, lori jalan. Orang Islam pula kata apa? Semua batu kami sudah masuk ke dalam neraka, sebab itu tak bertimbun batunya. Padahal semua sudah ditipu. Nah inilah, ya, taktik politik, penipuan, ajaran-ajaran yang pelik-pelik dalam Islam. Kemudian Islam lagi percaya kepada jin.
ngaji sampai 1